Bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 12 November 2023 yaitu poin 11. Informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada Minggu ke-1 tanggal 5 November 2003 sampai dengan tanggal 11 November 2003 sebesar 29.923. Poin ke-12, analisa kebutuhan material beton tahap 2. Silakan Bapak Ibu melihat dalam warta. Poin ke-13, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin 19, kebaktian lansia atau usia indah Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia. Dilaksanakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 9
di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 21, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan pelayanan wanita se-Asia ACWC dilaksanakan pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 22, berita PPGT Jemaat Rantepao. Rapat anggota Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 9 di Aula UKI Toraja, Kampus 3. Poin 23, pelayanan baptisan kudus kepada Bapak Ismail Salombe dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 November 2023 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 16 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 24, ibadah syukur keluarga almarhum Yohana Dasi atau Nenek Andre di kelompok pelayanan 5 atas selesainya pemakaman di Pangala dilaksanakan pada hari Senin 13 November 2003 pukul 18. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Markus Lembang, orang tua dari Bapak Matius Lepong, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2. Di rumah kediaman Bambalu, segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga. Poin 27, tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024 sampai 2027. Silahkan Bapak Ibu melihat dalam warta jemaat. Ibadah rumah tangga gabungan PWGT kelompok pelayanan 2 pada hari Rabu tanggal 15 November 2003 pukul 17.30, tempat di rumah Ibu MP Mangayun. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan dapatkan berbagai kemudahan antara lain, hubungi kantor Samsat Jalan Budi Utomo nomor 11 Rantepao. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Ludia atau mertua dari Bapak Sias Parantian, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7 pada hari Senin 6 November 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Pasembaran, Tanete, Buntau. Rencana ibadah penghiburan hari Rabu 15 November, pemakaman hari Jumat 17 November. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggal. Sekian warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita memulai ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, syukur patut dihaturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan hatinya kita boleh datang berhimpun
menikmati hari kekudusannya saat ini. Bersama-sama orang-orang yang kita kasihi, saling menyapa satu sama yang lain. Berbagai macam aktivitas melalui tuntunan Roh Kudus yang akan terus memampukan kita merasakan persekutuan sebagai keluarga Allah. Oleh tuntunan tema perayaan yang tak berarti, mari kita bangkit berdiri memuji Dia sumber kehidupan. Hari Minggu yang mulia kita hari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kamu. Ini kami Tuhan, ampuni kami. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari dalam kerendahan hati kita tunduk diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan masing-masing kita berkata, "Ya Allah kami datang kepadamu mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindas oleh dosa. Bibir kami sering mengeluarkan kalimat yang tidak senonoh. Telinga kami selalu menolak mendengar pengajaran. Tangan kami enggan memberi pertolongan. Sikap, tindakan, perbuatan sering melakukan kegiatan perayaan yang tak berkenan di hadapan-Mu dan bahkan mengabaikan untuk mengikuti Engkau. Bapa, kami berdosa sebab Bapa setia dalam ketidaksetiaan kami. Ya Allah, mohon sudilah ampuni kami. Karena namamu, ya Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam kerendahan hati, datang menyesali dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita membaca Mazmur pasal 78 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mungkin di warta salah di liturgi, karena menurut membangun jemaat Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya, Untuk memperkenankannya kepada anak-anak mereka. supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Ku mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya.
membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami duduk berdampingan seorang dengan yang lain, menghadap kekudusan-Mu Tuhan pagi ini. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang kami sudah nikmati. Kami tahu kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami pun tahu bahwa firman Tuhan adalah petunjuk yang sempurna bagi hidup kami manusia. Kami rindukan firman itu untuk kami dengar. Kami tahu diri kami sangat terbatas. Kami dipenuhi oleh dosa. Dan karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Khususnya hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini. Menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kedengaran kepada kami pagi ini ada didikan-didikan Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan yang dapat kami tangkap, yang mengubahkan kami, membaharui hidup kami, sehingga dari hari ke hari hidup perilaku kami akan semakin serupa dengan Kristus. Dalam keampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Amos 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Amos 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Pertama Tesalonika pasal 4
ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin.
Kita akan menitik beratkan perenungan kita dari bacaan kita dari kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-27 dalam satu tema perayaan yang tak berarti, atau dalam bahasa ibu Pak Pakarayan tak gaina. Saya yakin bahwa setiap orang percaya atau setiap anak-anak Tuhan memiliki natur sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Saya adalah penyembah, Bapak Ibu adalah penyembah, kita semua adalah penyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyatakan penyembahan yang benar kepada Tuhan? Jangan-jangan kita hanya menyembah Tuhan ketika kita ada di dalam ruangan-ruangan ibadah, ruangan-ruangan persekutuan. Selebihnya hidup kita tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi hidup kita lebih memuaskan nafsu kita, egoisme kita, meninggikan diri kita, merampas hak orang lain, berlaku tidak adil, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai Tuhan lalu mendapati penyembahan kita adalah penyembahan yang tidak berarti, penyembahan yang sia-sia. Karena itu mesti kita mengerti bagaimana penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang mensukacitakan hati Tuhan itu. 3 bacaan kita hari ini berbicara tentang hari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya perayaan dengan hari Tuhan? Bagi umat Israel, Bapak Ibu, hari Tuhan itu adalah hari yang sangat dirindukan. Hari Tuhan itu bagi umat Israel adalah hari yang membawa sukacita. Hari Tuhan bagi bangsa Israel itu adalah hari yang membangkitkan semangat. Namun bagi Nabi Amos, ia berbicara kebalikan. Amos menyampaikan hari Tuhan itu bagi umat Israel adalah hari penghakiman bagi mereka. Hari Tuhan bagi umat Israel adalah hari di mana mereka akan mengalami hal-hal yang buruk. Karena hari Tuhan bagi umat Israel adalah kegelapan. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa seperti itu? Bukankah umat Israel adalah umat yang tetap setia melakukan perayaan-perayaan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Taurat Tuhan? Bukankah umat Israel adalah umat yang setia mempersembahkan korban-korban bakaran, korban sembelihan, dan korban-korban lainnya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, memang benar bahwa umat Israel tetap melakukan ibadah-ibadah mereka. Umat Israel tetap melakukan perilaku ritual, yaitu mempersembahkan korban, nyanyian, dan musik.
Tetapi semua itu dilakukan hanya sebagai seremoni yang kosong, tanpa isi, tanpa makna. Karena itu Amos katakan, perilaku perayaan seperti itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Amos katakan Tuhan membenci, Tuhan muak dengan perayaan seperti itu. Pertanyaannya, lalu perayaan yang bagaimana yang berkenan kepada Allah? Perayaan yang bagaimana yang mensukacitakan hati Allah? Menurut Amos, perayaan yang berkenan kepada Allah, perayaan yang mensukacitakan Allah adalah hidup dalam keadilan dan kebenaran. Hidup yang menyatakan keadilan dan kebenaran. Rick Warren, seorang penulis yang terkenal yang kita pasti kenal semua, pernah mengatakan begini. Penyembahan yang kita lakukan bukan sekedar sebagai sebuah nyanyian. Bukan persoalan musik dan ritual yang kita lakukan di gedung gereja. Tetapi penyembahan itu menurut Rick Warren adalah gaya hidup. Karena itu ia katakan, penyembahan yang sebenarnya adalah seluruh hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga jelas disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak hanya melihat penyembahan yang fenomenal. Tuhan tidak hanya melihat penyembahan yang wow. Tetapi yang pertama-tama dilihat oleh Tuhan adalah hidup. Yang pertama-tama dilihat oleh Tuhan adalah hati dan pikiran orang. Apakah hidup kita sudah menunjukkan hidup yang benar? Hidup yang berkeadilan, hidup yang peduli dengan sesama, hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Inilah yang diserukan oleh Nabi Amos kepada orang Israel. Inilah yang diserukan oleh Nabi Amos kepada umat yang dipilih oleh Allah secara langsung, agar mereka dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tentu saja, sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel berusaha membangun relasi dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ibadah yang seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang seharusnya memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang seharusnya menjadikan Tuhan dipermuliakan, menjadikan Tuhan dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Tapi apa yang terjadi? Allah menolak dan membenci ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Allah menghinakan ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalaupun dalam ibadah itu mereka telah mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, malah dengan ternak-ternak yang tambun.
dengan persembahan-persembahan dari sisi nilai. Bukanlah persembahan yang kecil, yang sedikit. Dikatakan dalam pembacaan kita, mereka mempersembahkan ternak-ternak yang tambun. Tapi ternyata persembahan seperti itu juga menjadi kejijikan bagi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membenci? Kemudian menolak ibadah, perayaan yang dilakukan oleh umatnya. Karena umat Israel, karena hidup bangsa Israel, hidup dalam gelimangan dosa. Orang kaya menjadi tamak, menindas orang-orang miskin. Mereka telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah Tuhan dalam kemunafikan. Hidup mereka telah dipenuhi dosa dan dibungkus dengan ritual perayaan. Saya ulangi, ibadah yang menjijikkan Tuhan itu adalah ibadah atau perayaan yang sesungguhnya orang tidak menyadari bahwa dia sedang membungkus dosanya dengan perayaan itu. Mereka merasa hidup keagamaan mereka baik-baik saja. Seperti dunia kita sekarang di Indonesia, orang bilang negara kita bukan baik-baik saja. Bagi umat Israel, keagamaan mereka, spiritualitas mereka baik-baik saja. Walaupun perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak bermoral. Karena itu Amos menyerukan, Tuhan membenci perayaan itu. Yang diharapkan Tuhan, dalam bacaan kita dikatakan, tetapi biarkanlah keadilan dan kebenaran bergulung-gulung seperti air. Bapak Ibu, sederhananya mungkin banyak orang yang rajin beribadah. Saya sudah berkali-kali katakan, banyak orang beribadah, rajin beribadah. Tapi mungkin tidak bertegur sapa dengan sesamanya. Banyak orang boger ya, istilah saya boger, bombo gereja. Tapi kedengkian, kemunafikan, perampasan hak, sirik, tamak menguasai hidupnya. Banyak orang mungkin yang tampil wow. Kalau ada ibadah paduan suaranya enak. Betul-betul bulu-bulu kuduk kita naik. Tapi ternyata suara yang dilentunkan itu tidak seirama dengan kenyataan hidupnya. Itulah yang Tuhan katakan. Aku membenci. Aku menghinakan. Saudara-saudara, Amos serukan yang Tuhan inginkan adalah keadilan dan kebenaran. Inilah yang dicontohkan oleh Yesus dalam hidupnya.
Yesus adalah contoh nyata pribadi yang sangat memperhatikan keadilan dan kebenaran. Tentu kita masih ingat ketika Yesus mengkritik orang Farisi, ketika dia mengkritik orang Saduki serta imam-imam di bait Allah yang begitu menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Namun nyatanya mereka hidup munafik, mencari keuntungan mereka sendiri, bahkan memanfaatkan bait Allah. Saya ulangi, memanfaatkan bait Allah untuk menimbun kekayaan bagi mereka. Karena bahasa tadi kuat nani mesaro. Makanya Yesus menunjuk mereka lalu berkata apa? Hai orang-orang munafik. Jadi bagi Yesus, penyembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah adalah penyembahan yang dihidupi dengan benar, menghidupi keadilan, menghidupi kebenaran, menghidupi cinta kasih. Hal yang kedua, penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang hanya menyembah Tuhan semata. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya, saat itulah Allah memberikan penghukuman bagi mereka. Dalam ayat 27 dari kitab Amos pasal 5. Dan aku membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Umat Israel dibuang, artinya mereka dikeluarkan dari tanah perjanjian, dari Kanaan. Tanah yang menjadi bukti kasih setia, tanah yang menjadi tanda perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak setia, karena mereka telah menduakan Tuhan. Mulut mereka memuji Tuhan, tangan mereka mengulurkan persembahan mereka, tetapi hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh keserakahan, ketidakadilan dan kebenaran jauh dari hidup mereka. Bukankah setiap umat dituntut untuk memiliki hidup yang benar, yaitu hidup yang hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah yang lain? Dalam 10 hukum Tuhan itu disampaikan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Saudara-saudara, hidup yang benar seperti inilah yang kita lihat pada diri Yesus. Ketika ia dicobai iblis di padang gurun, Yesus berkata apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menekankan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Karena itu jangan biarkan ada waktu, ada kesempatan di mana Allah diduakan. Jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa pelitanya, tapi juga
membawa minyak pada buli-bulinya. Janganlah kita seperti gadis-gadis yang bodoh, yang mengira waktu Tuhan itu belum datang, mungkin masih jauh. Janganlah menganggap kita ini masih muda, masih kuat. Nanti ada waktu lagi untuk mempersiapkan semua itu. Jadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah. Rick Warren tadi mengatakan, jadikan hidup ini menjadi gaya dalam menyembah Tuhan. Bukan hanya saat-saat tertentu, tapi seluruh keberadaan hidup kita menjadi gaya ibadah kita kepada Allah. Saat kita berelasi dengan orang, berjumpa dengan orang, bekerja, melayani dan lain sebagainya. Jadikan semua itu sebagai ibadah. Saya percaya kalau semua yang kita lakukan seperti itu, itulah ibadah yang berarti, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita tundukkan diri dan masing-masing memeriksa diri kita. Apakah perayaan kita sungguh telah berarti di hadapan Tuhan? Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian. Aku percaya Allah yang kekal. Pencipta alam semesta.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita. Di depan ada kotak pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao dan ada natura keluarga untuk dipersembahkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Sambil persembahan dipersiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Kita memuji Tuhan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Padamu kepada Tuhan.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, ada persembahan untuk kita uangkan dalam rangka membantu pelayanan bangun gedung pelayanan dari persembahan dari kelompok 5 ini. Den Punti kata Markisar kasangan nate solainanna. Mari kita tawar. Lelang biasa saja. Silakan Bapak Ibu tawar. Taimo 50 sabu. 500 pisan penduan pentalun. Ya. Oh dempa tak duain deh tuh. Bayi larang pemandang di koreng-koreng nih pas jurusan kopi dah kau ya. Apa rasangan nanti punti dialoi. Ya nak kami sangai kau punti dialoi. Ya. Tatawai. Pira 50 di tepisan ini ala pentalun. Ya. Misa apa? 100 1 kali 2 kali 200 pisan penduan 200 pentalun bersemangat. Oh iya, kasih Bu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar kami menjadikan hidup kami sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam keadilan, kebenaran, peduli dengan sesama, mengasihi orang-orang yang menghadapi berbagai masalah hidup dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Roh Kudus kiranya memateraikan firman itu lebih jauh, agar pesan-pesannya saya makin mengerti dan semakin mengubahkan kami. Kami mensyukuri pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang kami sudah alami 1 minggu yang lalu. Banyak hal yang menjadi pengalaman-pengalaman iman kami, iman warga jemaat-Mu. Ada yang menikmatinya melalui pertambahan usia, hari ulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, kesuksesan usaha, kesembuhan, bahkan ketika pergumulan-pergumulan mereka dapat terselesaikan. Oh Tuhan, kami tahu semua itu kami alami, kami terima bukan semata-mata karena kemampuan, karena kepintaran kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Kami akan menjalani hidup karunia-Mu 1 minggu ke depan. Engkau tahu harapan kami semua, baik tersangkut dengan tanggung jawab kami, panggilan kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Ya Tuhan, Engkau kiranya mengatur yang terbaik sesuai dengan yang Engkau pandang baik dalam hidup kami. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan, teguhkan iman, pengharapan kami untuk menjalani hidup anugerah-Mu hanya mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk anak-anak warga jemaat-Mu, baik yang masih dalam pertumbuhan, sedang berjuang menuntut ilmu, yang berjuang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, yang menjalin hubungan kasih dengan sesama, pasangan-pasangan hidup yang sudah berkeluarga. Sayangilah mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, dengarkan doa-doa mereka. Kami mengingat Ibu Penatua Jumiati Bandaso, Bapak Deoni Allolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Eliezer, Ibu Esron Sumbung, Ibu Nelly Rido, Bapak Anwar Sanusi, Bapak YM Sarira, Anak Dede Notip Somalinggi, Ibu Paulina Sanda, Ibu Ruben Kendek, Bapak Rudi Suling Allo, Anak Kekasih Arang, Ibu Maria Sereang, Pakonglean, Bapak Sukallo. Oh Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan doa-doa mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sudah menikmati usia indah, dan karena itu berbagai keterbatasan dihadapi dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang menikmati usia indah seperti itu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam pelayanan seminggu ke depan, khususnya majelis gereja di Jemaat Rantepo di sini. Pendeta, penatua diaken, panitia pembangunan, pengurus-pengurus organisasi intra gerejawi. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Markus Lembang di Bambalu. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Esther Paembon. Kami berdoa semoga Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan baptisan kudus Bapak Ismail Salombe. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan kiranya memberkati panitia, memberkati tukang yang mengerjakannya. Kami bersyukur untuk semangat, untuk partisipasi persembahan-persembahan jemaat-Mu dan umat Allah di mana saja berada yang melibatkan diri dalam proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kami berdoa untuk Gereja Toraja. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode, untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis hingga ke jemaat. Tuhan, berkatilah Gereja Toraja dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Berkatilah mereka semua. Tuhan, kami berdoa untuk tahun politik. Kiranya bangsa kami dihindarkan dari perpecahan. Semoga bangsa kami senantiasa dalam persatuan. Sehingga bangsa ini, tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami bersaksi, tempat di mana kami berbagi kasih dengan sesama. Kami berdoa bagi umat Allah yang rindu mau dipakai Tuhan di dunia politik, calon-calon legislatif, baik di kabupaten, kota,
di provinsi, di DPR RI, bahkan DPD. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Sekiranya masih ada kerinduan-kerinduan lain yang oleh umat-Mu ingin sampaikan kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Ini syafaat kami. Semua ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Keluar dari kaum dan rumah Bapakku. Pergilah, nyatakanlah keadilan dan kebenaran. Berpegang teguhlah pada firman. Siap berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan nyanyian syukur, Tuhan Allah beserta engkau. Allah
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.